Prabowo Subianto yang ternyata banyak setuju dan sependapat dengan Ganjar Pranowo. Tapi ternyata pendukungnya malah banyakan nangis massal. Katanya politik riang gembira. Prabowo aja setuju dengan Ganjar. Masa kalian enggak? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang ternyata banyak setuju dan sependapat dengan Ganjar Pranowo. Tapi ternyata pendukungnya malah banyakan nangis massal. Katanya politik riang gembira. Ya, ini memang cerita-cerita terkait masalah debat ketiga hari Minggu yang lalu ini menyisakan banyak sekali cerita yang bisa kita bahas, yang bisa kita kulik, yang kemudian bisa kita tertawakan bersama. Salah satunya adalah di beberapa momen ini tertangkap kamera bahwa Prabowo Subianto banyak sekali di jawaban ataupun pertanyaan atau pernyataannya ini banyak sekali yang setuju atau sependapat dengan Ganjar Pranowo. Nah, lebih tepatnya kita simak dulu videonya berikut ini. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal saya setuju. Ya, sekali lagi saya harus mengatakan saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat? Terus aja. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa sebetulnya Prabowo Subianto ini punya harapan untuk mendapatkan dukungan, kemudian cari teman untuk melawan Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia dari awal, Anies Baswedan ini sudah ngegas, sudah melancarkan mode penyerangan untuk menggempur Prabowo Subianto. Nah, dengan dia banyak setuju kepada Pak Ganjar, setuju, sependapat, kemudian kita sepertinya bukunya sama, gurunya sama, dengan harapan dia mendapatkan dukungan, mendapatkan teman atau mencari kawan, mencari teman koalisi untuk melawan Anies Baswedan. Tapi pada akhirnya ketika sesi tanya jawab antar paslon, ya diserang juga. Kelihatan kan kemarin ketika pas lempar pertanyaan antar paslon. Bagaimana Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kemudian saling beradu argumen. Asik begitu terlihat. Tapi ketika Prabowo Subianto ditanya, kemudian dia merasa bahwa itu adalah menyerang dia. Dan dia dengan harapan tadi yang diserang Anies kemudian dibantuin oleh Ganjar. Ternyata Pak Ganjar juga menyerang, meskipun itu bukan serangan secara personal, tapi kebijakan mempertanyakan kinerja dia sebagai seorang Menteri Pertahanan. Nah, saya sebetulnya curiga, apakah pernyataan Pak Prabowo Subianto ini yang kemudian banyak sekali setuju dengan Pak Ganjar, ini kemudian juga melegitimasi bahwa sebetulnya dia setuju kalau nanti Pak Ganjar yang menjadi the next presiden di 2024. Ya udahlah Pak, ngaku aja lah. Setuju dengan Pak Ganjar, sependapat tegak Pak Ganjar. Berarti sependapat dengan saya dan beberapa pendukung Ganjar lainnya bahwa Anda juga setuju, Anda juga sependapat bahwa Pak Ganjar lah yang akan menjadi presiden nantinya. Iya kan? Nah, pasca debat kemarin, apa yang terjadi? Strateginya mulai dimainkan bahwa pendukungnya hampir seluruh di media sosial kemudian nangis massal. Nah, kalah debat, kemudian banyak setuju dengan Pak Ganjar, lah kok ternyata pendukungnya malah sekarang nangis massal. Seolah-olah muncul para buzzer-buzzer di media sosial yang kompak untuk menangis massal. Mereka menangisi Prabowo Subianto, kemudian seolah-olah ini adalah playing victim, padahal ini adalah sebetulnya adalah strategi di media sosial, terutama di TikTok. Di TikTok ini banyak banget akun-akun TikTok ini kemudian mereka
menangis massal. Seperti yang saya tampilkan di samping ini rangkuman dari beberapa akun yang kemudian mereka menangis massal. Seolah-olah ada komando begitu, ada komando dari seseorang yang kemudian membuat ini menjadi sebuah drama. Bahwa Prabowo ini kemudian dizolimi, kemudian menjadi orang yang dibully, kemudian video Prabowo Subianto dengan mimik wajah memelas itu kemudian dipoles demikian rupa, diberikan ilustrasi musik yang menyayat hati, seolah-olah dia adalah makhluk paling terzolimi di dunia. Nah, ternyata usut punya usut dan sekarang sudah beredar di banyak WhatsApp group, di beberapa WhatsApp group yang saya ikuti. Ternyata memang ada tangkapan layar atau screenshot yang kemudian menunjukkan bahwa ini sudah disetting, bahwa ini semuanya adalah arahan dari pembina. Nah, loh. Nah, dalam screenshotan itu, memang kita melihat ada arahan ketika Pak Prabowo Subianto kalah debat, maka para pendukungnya, buzzer-buzzernya ini diarahkan untuk kemudian membuat narasi playing victim. Yang pertama, bahwa paslon lain, ini nomor 1 dan nomor 3, ini tidak sopan. Karena mereka kemudian menyerang personal. Lalu mengklaim bahwa yang mereka tanyakan tentang pertahanan, ini adalah rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik. Lalu kemudian mengarahkan untuk membuat iklan tentang prestasi-prestasi dari Menteri Pertahanan, bahwa inilah pertahanan kita, menjaga kedaulatan negara. Ini kemudian juga masif. Buktinya di Kompas, ini 1 halaman full. Ini adalah advertorial atau iklan tentang keunggulan dari pertahanan sekarang. Bagaimana strateginya, lalu bagaimana menjaga kedaulatan negara, itu yang terjadi. Dan yang paling menjijikkan bagi saya adalah strategi nangis massal di TikTok. Dan memang mereka sudah diarahkan untuk itu. Bahwa kemudian mereka ini menframing bahwa seolah-olah Prabowo Subianto ini dizolimi, adalah orang yang kemudian dibully, diserang secara personal. Bahkan terakhir, saya tadi lihat tadi pagi, Gus Miftah ketika di acara dakwahnya di Ponorogo, ini juga ikut-ikutan protes, ngamuk-ngamuk dengan kejadian ini, pasca debat ini. Nah, kalau bagi saya, sebetulnya mereka ini bukan menangisi bahwa Prabowo Subianto ini menjadi sasaran serangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Bukan. Tapi karena gimmick gemoy yang selama ini sudah digaungkan, selama ini sudah didesain sedemikian rupa, luntur seketika ketika Pak Prabowo Subianto kemudian terlihat emosional menanggapi Pak Anies, lalu kemudian juga ketika terlihat dia tidak bisa menjawab, lalu kemudian emosinya berkecamuk, jawabannya pada nggak nyambung, itu kemudian yang membuat mereka menangis bahwa gimmick tentang gemoy ini luntur seketika, makanya sekarang digantikan dengan gimmick terzolimi, gimmick bahwa dia ini adalah makhluk yang paling suci, yang nggak boleh diserang, nggak boleh dikritik. Seolah-olah Prabowo ini adalah orang yang paling sempurna dan nggak punya celah sama sekali, nggak punya kesalahan yang boleh diungkap di publik. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah yang mendesain ini semua? Ya pastilah ada. Salah satu pendukungnya, mungkin buzzernya, kakak pembinanya ini mengarahkan ini semua bahwa Prabowo ini adalah makhluk paling sempurna, ibarat seorang nabi yang nggak boleh dipersalahkan, nggak boleh dikulik rekam jejaknya, nggak boleh ditanya pertanggungjawabannya tentang kinerjanya. Padahal setelah kejadian ini baru saja kemarin, kemudian muncul video Prabowo Subianto yang nyindir Anies dengan kalimat goblok dan tolol. Ini sudah beredar di media sosial bahwa yang kalian tangisi ini seorang yang seolah-olah terzolimi, ternyata kemudian karakter aslinya keluar ketika dia ada di luar debat. Nah ini kan sama sekali nggak gentle. Ketika dia di debat, kemudian dia mengatakan akan mengajak keluar, akan berdiskusi bersama, kemudian akan memaparkan data-data, sementara di debat dia tidak bisa menjawab, kemudian dia ketika di debat sangat amat nggak gentle karena tidak bisa menjawab pertanyaan, justru di luar arena debat, di luar forum debat, dia kemudian mengolok-olok lawannya,
menyindir Anies Baswedan dengan sebutan goblok dan tolol, itu adalah sifat seorang yang nggak gentle. Ketika berhadapan-hadapan dengan orang yang dimaksud, itu tidak berani ngomong sama sekali, tidak ngomong apa-apa. Tapi ketika di luar itu, di kandang dia sendiri, seorang jago kandang ya seperti ini. Kemudian lawannya dihujat, dibilang muka tebal, dibilang goblok, dibilang ketololan, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, makanya buat kalian yang saat ini menangisi Prabowo Subianto karena melihat dia kemudian seolah terzolimi, seolah dia ini orang yang disakiti, dibully, diserang secara personal, maka saya berani pastikan kalau kalian tahu berapa harga koleksi kudanya, kalian tahu berapa hektar tanah yang dia miliki di mana-mana, maka saya yakin tangis kalian akan lebih kencang dan lebih kejer daripada sekarang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Prabowo yang selalu setuju dengan Ganjar Pranowo. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Prabowo aja setuju dengan Ganjar. Masa kalian enggak?